Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap komplotan penimbun BBM jenis solar, diduga pelaku kerjasama dengan pihak SPBU. Seorang polisi viral di media sosial, ia mengancam dan menganiaya seorang warga. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, tiket kereta api sudah habis terjual. Harga kacang kedelai mengalami kenaikan di Pasar Kuto Palembang dan imbas kenaikan ini, pedagang tahu tempe mengeluhkan kondisi tersebut lantaran mereka tak bisa menaikkan harga karena takut ditinggal pembeli, sementara keuntungan semakin menipis. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga-harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Di Pasar Kuto, Kota Palembang, harga kacang kedelai mengalami kenaikan. Biasanya harga kacang kedelai hanya di kisaran Rp10.000. Saat ini harga kacang kedelai tembus di angka Rp12.800. Bahkan harga kacang kedelai pernah menyentuh angka Rp16.000. Kondisi ini dikeluhkan oleh pedagang tahu dan tempe. Menurut pedagang, kenaikan harga bahan baku pembuatan tahu dan tempe berimbas kepada pendapatan pedagang. Mereka tak bisa menaikkan harga lantaran takut ditinggal oleh pembeli. Akhirnya pedagang terpaksa memperkecil ukuran tempe yang dijual. 12 masih. Kalau kadang naik lagi masih. Nah, itu berapa biasa harganya, Bu? Harganya Kalau itulah normal? harganya tidak tepat ya, tidak normal. Kadang normal, ya? turun 2 hari, lagi naik lagi. Pernah paling mahal berapa, Bu? Paling mahal sampai 14.000. 14.000. Bulan kemarin. Ini jadinya cak mana, Bu? Jualan tempe dengan kedelai naik? Jadi kadang kan ya pendapatannya sedikit. Kenaikan harga kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe kerap terjadi menjelang perayaan hari-hari besar. Pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kacang kedelai agar tak semakin tinggi. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang digemari masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Terbukti seluruh tiket kereta api tujuan Kertapati Palembang maupun Martapura Tanjung Karang Bandar Lampung sudah habis terjual. Ini karena tingginya antusias masyarakat membuat tiket habis terjual hingga 2 Januari 2024. Tingginya animo masyarakat yang ingin berlibur menggunakan jasa transportasi kereta api membuat tiket kereta api di stasiun Martapura sudah habis terjual. Tiket yang terjual diantaranya adalah jurusan Martapura Kertapati Palembang maupun Martapura Tanjung Karang Bandar Lampung. Tingginya antusias masyarakat membuat tiket kereta untuk semua jurusan terjual hingga 2 Januari 2024. Jika di hari biasa tiket kereta api jurusan Kertapati maupun Tanjung Karang terjual 200 tiket, namun di musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini terjadi lonjakan 2 kali lipat menjadi 400 tiket terjual per harinya. Untuk stok tiket sementara untuk kereta relasi Kertapati Tanjung Karang ataupun Tanjung Karang Kertapati itu udah habis. Untuk ke Lampung sendiri, Pak? Untuk Lampung sama juga. Habis, Pak. Untuk dari Oku Timur sendiri, Pak, tiket Pak gimana, Pak? Untuk Oku Timur sementara masih aman ini. Masih aman, Pak, ya? Pihak stasiun Martapura memprediksi puncak lonjakan penumpang baru akan terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember 2023 mendatang. Meski demikian, pihak PT KAI Divisi Regional 3 Palembang belum merencanakan untuk melakukan penambahan kereta maupun gerbong. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. Antisipasi bencana di wilayah perairan dan Basarnas Palembang menggelar apel siaga bencana khusus Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 85 personel rescuer disiagakan untuk memantau wilayah perairan Sungai Musi sebagai salah satu jalur transportasi air.
85 personel rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palembang disiagakan untuk momentum khusus Natal dan Tahun Baru. Mereka disebar di sejumlah titik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Selain bersiaga, personil Basarnas juga memantau wilayah perairan Sungai Musi yang merupakan salah satu jalur angkut transportasi air masyarakat penyangga Kota Palembang. Selain wilayah Palembang, personil Basarnas juga akan berpatroli hingga perbatasan Selat Bangka yang menjadi titik rawan. Samping itu juga ada beberapa titik yang telah kita sepakati bersama dengan kementerian lembaga lain di posko-posko siaga terpadu di dalam pelaksanaan siaga Nataru ini. Untuk saat ini kita bersyukur bahwa cuacanya tidak terlalu ekstrim untuk wilayah kita di Sumatera Selatan ini. Namun demikian tetap kita harus menjaga potensi naiknya permukaan air terutama di beberapa daerah yang rawan. Selain itu, personil Basarnas juga siaga bencana alam di wilayah dataran tinggi Sumatera Selatan yang berpotensi banjir dan longsor. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mulai merakit kotak suara pemilu serentak 2024. Proses pelipatan kotak suara ini melibatkan sejumlah pekerja dan staf KPU Oku Timur. Proses perakitan kotak suara mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Timur pada Selasa pagi. Perakitan kali ini melibatkan 10 orang pekerja dibantu sejumlah staf KPU. Perakitan kotak suara sebanyak 10.942 ini dijadwalkan akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Usai melakukan perakitan kotak suara berbahan kardus duplex ini disusun kembali di gudang logistik milik KPU. Untuk menghindari kerusakan terkena air, ribuan kotak suara ini dibungkus dengan menggunakan plastik. Sejauh ini perakitan kotak suara tidak menemukan kendala berarti dan tidak ditemukan kotak suara yang rusak. Apa-apa yang sudah kita sortir karena kita lipat tadi, itu dia. Mungkin sampai ke seminggu sebelum hari penyoblosan. Jumlah kotak suara sendiri Pak yang dirakit berapa banyak? Untuk kotak suara kita itu berjumlah 10.940 buah. 10.940 buah lagi proses perakitan, mudah-mudahan sebelum tanggal 25 itu bisa kita selesaikan. KPU Ogan Komering Ulu Timur saat ini masih menunggu kedatangan logistik tahap 2 dari pihak produsen. Logistik pemilu tersebut meliputi surat suara, formulir pasangan calon tetap, daftar pasangan calon tetap DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten. Meski demikian, KPU Ogan Komering Ulu Timur optimis semua logistik pemilu dipastikan akan berada di tingkat panitia pemilihan kecamatan 3 hari sebelum pencoblosan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.